Tapi walaupun SEO-nya udah bagus nih, belum tentu juga dapat terdeteksi algoritma YouTube gitu. Karena apa? Jadi guys, untuk perkembangan channel kita, untuk agar channel kita lebih bagus perkembangannya, emang wajib banget ya buat kita tahu gitu algoritma YouTube dan SEO YouTube. Karena mereka ini berdua adalah satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Nah, jadi teman-teman, kita harus pahami banget gimana sih hubungan antara keduanya, korelasi antara keduanya. Welcome back to channel YouTube Kelvin Berilio. Guys, ketemu lagi kita. Oke, hari ini aku akan kembali membahas video tentang algoritma YouTube dan SEO YouTube. Di sesi kedua ini aku akan bahas bagaimana sih caranya agar channel kita mampu menyentuh algoritma YouTube dan apa fungsinya SEO YouTube di sini. Oke, bagi teman-teman yang penasaran, jangan lupa ya ditonton videonya sampai habis. Seperti biasa, jangan lupa di like, di komen, di share. Dan bagi yang belum subscribe, di subscribe ya guys. Pencet tombol merah yang ada di bawah ini. Mohon dukungannya agar channel ini makin berkembang. Oke guys, di video sebelumnya aku udah bahas gimana sih cara kerja algoritma YouTube itu. Jadi kita harus pahami dulu cara kerjanya, baru kita berpikir gimana cara menyentuhnya. Nah, oke, nggak berlama-lama, langsung aja ya. Yang harus kita lakukan adalah agar video kita mampu dideteksi atau tersentuh algoritma YouTube adalah check it out. Yang pertama adalah kuasailah metadata dari suatu video. Apa itu metadata? Yaitulah dia SEO YouTube. Nah, kenapa kita harus kuasai itu? Karena video yang bagus saja nggak cukup ya kalau SEO-nya nggak tepat gitu. Nah, jadi gini, sebelum teman-teman upload video, teman-teman harus kuasai dulu yang namanya SEO YouTube. Apa aja? Judul, deskripsi, tag, thumbnail yang harus saling berhubungan satu sama lain. Terus juga jangan lupa tambahkan cuplikan video. Jadi ketika teman-teman mau mengupload suatu video, pertama pikirkanlah judul apa sih yang akan teman-teman upload di video teman-teman gitu. Tentang apa sih video kita, dan kaitkanlah dengan judul yang memenuhi kata kunci pencarian YouTube. Nah, ketika teman-teman mau upload video, tempatkanlah diri kita itu sebagai konten kreator ya, kita sebagai pengguna YouTube gitu. Ketika kita pengen cari ini, kita nyari judulnya apa gitu. Misalnya pengen cari tentang gimana sih cara mendapatkan subscriber dengan cepat gitu, kita pasti ngetiknya cara mendapatkan subscriber dengan cepat atau cara cepat mendapatkan subscriber gitu. Kita nggak mungkin bikin judul yang aduh gimana sih caranya mendapatkan banyak subscriber, gimana sih begini. Pokoknya jangan yang memble gitu. Gunakanlah kata kunci yang singkat dan tepat gitu. Sebelumnya lakukanlah riset itu di penelusuran YouTube. Nah, teman-teman bisa ketik di penelusuran YouTube tentang video teman-teman ini, judulnya seperti apa, kira-kira apa sih yang banyak dicari oleh audiens kata-katanya gitu. Nah, itulah dia kata kunci gitu. Oke, setelah teman-teman menemukan kata kunci yang bagus, yang pas, yang udah sesuai gitu, barulah teman-teman mengaplikasikan ke dalam judul dari video yang teman-teman mau upload gitulah. Oke, lakukanlah teknik SEO yang baik, masukkan judulnya, jangan lupa deskripsinya juga dijelaskan secara baik di situs secara benar, dan masukkan apa yang ada di judul ke deskripsi dan ke tag juga. Kalau udah, yang kedua yang harus teman-teman lakukan adalah yang kedua, ini kedengarannya simpel banget tapi ini benar-benar penting, itu adalah thumbnail yang bagus dan yang menarik. Kenapa harus pusing-pusing mikirin thumbnail? Karena gini guys, thumbnail ini adalah sejalan depan dari cover video kita, dan dimana kita bersaing banget dalam menyajikan video gitu. Mana sih thumbnail yang terbaik, yang terbagus, yang terkece, yang termenarik, maka itulah yang akan diklik oleh penonton. Dan saat kita upload video, nggak cuma kita yang upload guys, itu banyak konten kreator lain juga bakal upload dengan tema yang serupa atau yang sama gitu kan. Siapa sih yang berjejer gitu di penelusuran YouTube yang paling menarik, maka itulah yang akan diklik oleh audiens. Bisa jadi audiens itu melihat dari segi thumbnail, bisa jadi juga mereka melihat dari segi viewer gitu. Nah, jadi penting juga ya buat teman-teman yang ketika upload video itu usahakan viewernya itu memancing para pengguna YouTube untuk mau nonton video kita. Jangan dibiarkan upload video itu udah sejam itu masih belum ada yang nonton, aduh itu bakal tenggelam deh nanti videonya. Nah, yang ketiga, cuplikan video. Kenapa itu penting? Itu sebentuk jenis promosi juga ya bagi video kita. Ketika kita mengupload video, kita sajikan di beberapa detik di awal itu adalah cuplikan video inti dari video kita, isinya apa gitu. Dan ketika orang mengklik video kita, nah ini banget nih yang gue cari, oke, mereka mau nonton gitu. Kalau di pertama kita udah cerita, curhat ini segala macam, orang juga kadang mau denger itu males gitu kan.
Nah, jadi harus kasih dulu clue inti dari video kita ini tentang apa. Nah, kalau dari CEO udah oke, udah menguasai banget nih CEO YouTube, apalagi sih yang sudah pikirkan? Pikirkanlah konten yang menarik, yang bagus, yang disukai oleh banyak audiens atau penonton gitu. Kenapa penting banget? Karena gini, ketika kita udah menggunakan CEO yang bagus, yang tepat gitu, kalau video kita nggak menarik minat audiens itu juga sia-sia banget gitu. Jadi teman-teman pikirkanlah tema atau topik apa sih yang bakal disukai oleh audiens gitu, yang bakal dibutuhkan oleh audiens gitu. Ya ibaratnya evergreen gitu, yang dibutuhkan terus gitu oleh audiens gitu. Misalnya tentang tutorial YouTube atau tutorial apapun gitu, atau unboxing atau tentang review, itu kan dibutuhkan oleh orang gitu, atau tentang resep masakan itu juga dibutuhkan oleh orang. Nah, kalau SEO YouTube kita udah oke, video kita udah ditemukan di pencarian, dan video kita udah menarik dan ditonton oleh banyak orang, responnya bagus, banyak komen positif, dan otomatis maka disitulah algoritma akan mendeteksi video kita. Karena cara kerja algoritma itu udah terpenuhi semua oleh video kita gitu, seperti view-nya mencukupi, terus juga durasi tontonnya, watch time-nya tinggi, terus juga session time-nya cukup banyak ya, orang yang minat dengan video kita. Terus yang keempat, responnya juga bagus. Nah, kalau itu semua udah terpenuhi, berarti besar kemungkinan video kita akan dideteksi algoritma YouTube. Nah, kalau video kita udah dideteksi algoritma YouTube, artinya apa? Artinya video kita akan direkomendasikan oleh YouTube ke beranda-beranda pengguna YouTube lainnya gitu. Semakin video kita mendapatkan respon bagus, view-nya meningkat terus gitu, dan ketika direkomendasikan itu terus meningkat, maka itu akan semakin direkomendasikan lagi ke lebih banyak lagi gitu. Nah, jadi di sini teman-teman, intinya apa? Teman-teman juga harus selain mengetahui cara kerja algoritma itu, juga menguasai SEO YouTube gitu. Karena tanpa SEO YouTube maka kita juga nggak bisa menyentuh algoritma YouTube gitu, karena SEO-nya aja udah salah gitu. Nah, tapi walaupun SEO-nya udah bagus nih, belum tentu juga dapat terdeteksi algoritma YouTube gitu. Karena apa? Ya karena mungkin video kita nggak menarik gitu, nggak meraih banyak viewer gitu. Karena SEO YouTube sendiri adalah tujuannya agar video kita mampu ditemukan dalam penelusuran YouTube gitu ya. Nah guys, teman-teman harus pahamin dulu SEO YouTube ini apa gitu. SEO YouTube ini adalah cara mengoptimalisasikan agar video kita ditemukan dalam pencarian YouTube gitu. Nah, setelah ditemukan dalam pencarian YouTube apa? Kita tinggal nunggu orang yang buat nonton video kita agar video kita ramai viewer, itu nanti bisa mendapatkan ranking gitu. Dan ketika udah ramai viewer, nah barulah akan terdeteksi oleh algoritma YouTube gitu. Nah, jadi antara algoritma, SEO, dan video yang berkualitas, nah itulah yang akan menentukan channel kita akan berkembang atau tidak. Jadi guys, ketiganya ini emang harus saling berhubungan, nggak bisa teman milih-milih salah satu. Udahlah, kalau SEO YouTube nggak menentukan untuk algoritma ngapain gitu. Nah, nggak bisa juga kayak gitu ya. Atau udahlah, video gue udah bagus ini ngapain sih pakai SEO. Nah, itu juga nggak bisa kayak gitu. Jadi mereka bertiga ini saling berhubungan, saling membantu satu sama lain. Ketika kita udah punya video yang bagus dan berkualitas, maka untuk agar video kita mampu ditemukan di pencarian YouTube, kita harus menguasai SEO YouTube gitu. Nah, ketika video kita berkualitas itu udah memenuhi SEO YouTube dan udah banyak ya ditonton, pokoknya udah memenuhi cara kerja algoritma, barulah algoritma akan mendeteksi video kita. Jadi antara ketiganya itu nggak bisa harus milih-milih salah satu, itu nggak bisa. Jadi teman-teman harus pahami dulu cara kerja algoritma, kuasai SEO YouTube, barulah upload video yang berkualitas. Oke guys, kira-kira gitu ya saran dari aku agar channel kita mampu berkembang lebih baik lagi adalah dengan kita mampu menguasai SEO YouTube dan memahami cara kerja algoritma YouTube serta membuat video yang berkualitas. Maka jika kita menerapkan itu terus-menerus, maka besar kemungkinannya channel kita akan terus berkembang. Ya, kira-kira kayak gitu. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa guys, ikuti terus video aku selanjutnya aku akan terus berbagi kepada teman-teman pengalaman aku di bidang YouTube. Oke, sampai jumpa.